Shalom, selamat datang di Christian Impact Life bersama saya Henry Tobing. Pada kesempatan malam hari ini saya mau membahas topik tentang mengenal Tuhan dan mendengar suaranya. Sebelum saya lanjut, jika teman-teman diberkati oleh topik ini, page ini, YouTube ini, mohon di like, subscribe, dan share supaya menjadi berkat buat orang lain. Kita lanjutkan. Topik kita adalah mengenal Tuhan dan mendengar suaranya. Sebagai langkah pertama kita belajar dulu tentang dasar firman-Nya. Dasar firman-Nya tertulis di Amsal 9 ayat 10. Di sini dibilang bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Lanjut kita baca juga di Yeremia 24 ayat 7. Saya bacakan Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku, yaitu bahwa Akulah Tuhan. Maka akan menjadi umatku dan Aku akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Teman-teman, banyak orang Kristen sekarang berkata bahwa Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah hubungan baik, relationship antara manusia dan Tuhan. Jadi Kristen itu bukan agama. Banyak orang Kristen bilang begitu. Nah, banyak juga orang Kristen ngomong begini, agama itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau orang Kristen itu mengklaim bahwa Kristen itu bukan agama tapi hubungan antara orang Kristen Tuhan, orang Kristen manusia dengan Tuhannya. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa baik hubungan orang Kristen, seberapa baik hubungan saya dan teman-teman semua, hubungannya dengan Tuhan seberapa baik? Itu pertanyaannya. Apakah kita bisa mengenal Tuhan kita dengan baik? Kalau hubungan yang baik itu adalah hubungan yang saling mengenal. Kita mengenal Tuhan dan Tuhan kenal sama kita dan punya komunikasi yang baik. Artinya kita bisa Tuhan mendengar suara kita. Pada saat kita bicara kepada Tuhan, Tuhan mendengar suara kita, dan pada saat Tuhan berbicara, kita bisa mendengar suara Tuhan. Itu adalah hubungan yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa kita mengenal Tuhan itu? Tuhan itu seperti apa sih? Apakah orang Kristen benar-benar mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan dan mendengar suara Tuhan? Nah, sekarang tadi kita lihat kita lihat yang di Amsal. Kita lihat di Amsal berapa tadi? Amsal 9 ayat 10. Saya ulang lagi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ini dalam satu frase, satu ayat dibilang bahwa di sini adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi antara hikmat dan pengertian itu setali, sama. Artinya permulaan hikmat, permulaan akan pengertian adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan itu siapa, itu harus dimulai dengan ada roh takut akan Tuhan. Kita tidak mungkin mengenal Tuhan dengan baik kalau hidup kita serampangan dan hidup kita tidak takut sama Tuhan. Jadi untuk mengenal Tuhan, kita harus punya roh yang takut akan Tuhan, karena itu awalnya. Jadi kalau kita mau mengenal Dia, mengenal Tuhan yang kita sembah, kita harus punya roh takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi di Yeremia 24. Yeremia 24 ayat 7. Yeremia 24 ayat 7. Saya bacakan lagi. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku. Jadi Tuhan bilang, Aku akan memberikan kepada mereka suatu hati untuk mengenal Aku, yaitu bahwa Akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan Aku akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Jadi untuk kita mengenal siapa Tuhan itu akan memberikan hati kepada kita untuk mengenal Dia dengan baik.
Dan apa tujuannya? Pada saat Tuhan itu sudah memberikan hati kepada kita untuk mengenal Tuhan, maka tujuannya adalah untuk pertobatan. Tujuannya adalah untuk bertobat. Jadi pada saat kita ingin mengenal Tuhan, Tuhan akan memberikan hati kepada kita. Hati itu yang akan memampukan kita mengenal Dia. Nah, pada saat kita sudah mengenal Dia, maka tujuan Tuhan adalah pertobatan. Artinya teman-teman bahwa hati itu yang diberikan Tuhan itu kita perlukan. Nah, saya percaya bahwa hati itu bisa diartikan sebagai Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus itu sudah diberikan Tuhan kepada kita, maka dengan Roh Kudus itulah kita dimampukan untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan Roh Kudus itu juga kita memampukan kita untuk bisa mengkoreksi hidup kita, mendidik kita, membimbing kita supaya kita bisa hidup benar dan takut akan Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Itu tentang mengenal Tuhan. Sekarang secara teori, secara apa yang tertulis di Alkitab, Tuhan yang kita sembah itu seperti apa sih? Nah, saya cuma menjelaskan secara sederhana, gampang supaya kita bisa mengerti. Ini lagi ngomong secara teorinya, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi jelas bahwa Tuhan yang orang Kristen sembah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Khalik langit dan bumi. Yang kedua, Tuhan itu adalah orang yang kita sembah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Juga yang ketiga lebih spesifik adalah Tuhan itu juga yang disembah oleh Nabi Musa dan Raja Daud. Nah, Tuhan itu jugalah yang begitu cintanya kepada dunia ini, cintanya kepada kita, maka Dia berkorban, turun ke bumi untuk menjadi korban melalui sosok yang bernama Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat penembus dosa-dosa manusia. Itulah Tuhan yang kita sembah, siapa Dia, gimana Dia bekerja, dan bagaimana cintanya kepada kita. Itu adalah Tuhan yang kita sembah. Nah, tadi saya bilang di awal bahwa hubungan yang baik antara kita dan Tuhan adalah hubungan berkomunikasi dengan baik. Pada saat kita berdoa, seharusnya kita bicara kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita. Kalau kita berdoa itu hanya satu arah, artinya cuma kita yang bicara ke Tuhan dan kita tidak dapat menangkap suara Tuhan, itu bukan suatu komunikasi yang baik, itu bukan suatu hubungan yang baik. Kalau kita mau klaim bahwa kita punya hubungan baik dengan Tuhan, maka kita harus bisa berkomunikasi dua arah. Kita berbicara kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita caranya mengerti suara Tuhan? Bagaimana caranya kita mendengar suara Tuhan? Banyak cara Tuhan bisa bicara dengan kita. Saya cuma menjelaskan 5 secara cepat saja. 1, bahwa Tuhan itu bisa bicara melalui ciptaannya. Dalam catatan sejarah Alkitab bahwa Tuhan bicara kepada manusia lewat pelangi. Tuhan berbicara dengan lewat matahari, berbicara dengan lewat gunung, burung, tumbuh-tumbuhan. Semua Tuhan berbicara lewat ciptaannya. Yang menjadi masalah adalah kita bisa mengerti atau sensitif tidak dengan cara Tuhan berbicara seperti itu. Itu pertama, Tuhan berbicara lewat ciptaannya. Yang kedua, Tuhan itu berbicara lewat firman-Nya. Lewat firman-Nya. Alkitab adalah firman Tuhan. Pada saat kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Kita akan mengerti bahwa siapa Tuhan yang kita sembah itu, apa isi hatinya, apa ide-idenya. Kita akan mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah itu ada Allah yang pencemburu, kenapa dia marah, bagaimana kalau dia senang, bagaimana dia kalau dia mau memaafkan. Semua itu tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi saya sarankan semua teman-teman bacalah Alkitab. Kita tidak bisa klaim mendengar suara Tuhan kalau kita tidak pernah dan tidak mengerti isi Alkitab. Karena Alkitab itu adalah
suatu firman Tuhan yang ditulis atas pencerahan dan bimbingan Roh Kudus oleh orang-orang yang dipilih Tuhan dalam memilih menulis kitab suci itu. Jadi Tuhan berbicara kepada manusia lewat firman Tuhan. Yang ketiga, Tuhan itu bisa berbicara lewat manusia, lewat orang lain. Kadang-kadang kita bikin kesalahan. Nah, Tuhan itu bisa berbicara lewat orang tua kita. Tuhan itu bisa berbicara lewat anak kita. Tuhan itu bisa berbicara lewat sahabat kita. Tuhan itu bisa berbicara lewat teman kita atau siapapun itu untuk menegur kesalahan kita. Contoh, waktu Daud berzina dengan Batsheba, maka ada nabi yang menegur dia. Tuhan berbicara lewat orang lain sehingga Raja Daud bertobat, minta ampun. Jadi banyak cara Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa berbicara kepada kita lewat orang lain. Nah, kadang-kadang begini, kita punya masalah, punya problem. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan solusinya bagaimana nih Tuhan? Masalahku banyak, masalahku berat, aku bingung nih cara penyelesaiannya. Nah, kita dengar Tuhan gak ngomong apa-apa pada saat kita berdoa, kita bingung gitu. Tuhan karena diem aja, gak ada suara, gak ada petunjuk, gak ada apapun gitu. Nah, sesudah kita berdoa, kita tanya sama Tuhan, terus kita keluar dari rumah, tahu kita ketemu sama teman kita, atau teman kita cerita suatu masalah gitu, suatu cerita di mana kok masalah itu mirip-mirip dengan masalah kita, dan teman itu bercerita solusinya, jalan keluar dari masalah dia. Nah, kita akan lihat, oh ini kayaknya mirip dengan masalah saya dan solusinya seperti ini. Nah, Tuhan itu kasih jawaban pertanyaan kita ke dia lewat orang lain. Tuhan bicara lewat orang lain. Nah, bagaimana kita sensitif aja. Nah, dari cerita ini juga kita perlu untuk bersaksi. Artinya, kalau kita ada suatu masalah dan dibantu dan masalah itu selesai, maka kita perlu bersaksi. Tuhan itu baik ke kita karena membantu. Nanti pada saat orang mendengar kesaksian kita, siapa tahu itu adalah jalan keluar buat orang lain yang mendengar kesaksian kita. Itu dia caranya gimana Tuhan berbicara lewat orang lain. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, Tuhan itu bisa berbicara lewat penderitaan kita. Lewat penderitaan. Ini kalau kita baca kitab Ayub, kita tahu tuh siapa Ayub. Ayub tuh orang yang paling disayang sama Tuhan, orang yang dikagumi oleh Tuhan, orang yang paling takut, taat beragama, semua instruksi-instruksi Tuhan diikutin. Saking itu kagum Tuhan sama dia. Nah, tapi diizinkan Tuhan dia menghadapi masalah. Diizinkan Tuhan dia mengalami problem yang berat. Hartanya diambil, anak istrinya meninggal, semua dia kena penyakit, penderitaannya luar biasa berat. Nah, pada akhir penderitaannya, kalau kita baca di kitab Ayub itu, pada saat Tuhan memulihkan dia, pada saat Tuhan menyembuhkan penyakitnya dan mengangkat dia kembali, dia bilang begini, ini orang yang paling taat beragama loh, orang yang dikagumi Tuhan. Dia bilang begini, aku mengenal Tuhan itu kata orang lain. Hanya dari kata orang lainlah aku mengenal Engkau Tuhan. Itu kata Ayub. Jadi waktu dulu-dulu yang waktu dia masih kaya, masih dia taat beragama, dia kenal Tuhan tuh kata orang lain. Hanya kata orang lainlah aku mengenal Engkau. Tapi sesudah dia menderita, sesudah dia sengsara, dan sesudah dia menjalani penderitaan itu bersama Tuhan, di akhir penderitaannya pada saat dia diangkat, tapi setelah aku selesai ini, aku dapat melihat Engkau. Bayangin, orang yang dulu kaya, taat beragama, taat begitu patuh sama Tuhan, dia kenal Tuhan kata orang lain. Kata ibuku Tuhan itu baik, mungkin begitu. Kata bapakku Tuhanku hebat. Kata pendeta Tuhan itu hebat, dahsyat. Kata siapa Tuhan tuh begini. Kata Ayub itu kata orang lain dia mengenal Tuhan. Tapi melalui penderitaannya yang dialami, dia langsung mengenal Tuhan. Siapa Tuhan dia yang sembah itu. Jadi kadang-kadang kita mengenal Tuhan lewat penderitaan. Jadi teman-teman jangan patah hati atau kecewa kalau kita lagi dalam penderitaan. Justru dari penderitaan itulah komunikasi kita dengan Tuhan akan lebih banyak dan kita akan mengenal siapa yang Tuhan yang kita sembah.
Lewat penderitaan kita bisa mengenal Tuhan dan bisa mendengar suara Tuhan. Yang kelima, bahwa kita bisa mengenal Tuhan dari ngomong langsung. Tuhan bicara lewat pendengaran, lewat penglihatan, lewat mimpi. Banyak kasus-kasus di Alkitab di mana Tuhan bicara lewat mimpi, atau orang melihat atau mendengar. Nah, itu bagaimana caranya? Saya kira itu karena Roh Kudus. Roh Kudus yang hadir, yang menjelikan mata kita, membuka pendengaran kita, dan dia berbicara lewat kita. Bagaimana caranya itu? Yaitu memang butuh deep relationship yang dalam bersama Tuhan, mengenal Dia, memuji dan menyembah Dia, dan kita hadir dalam hadiratnya, dan Roh Kudus itu yang akan berbicara. Banyak contoh-contoh kasus, kesaksian-kesaksian orang, memang dia sendiri langsung ketemu sama Tuhan. Banyak orang percaya dan menjadi pengikut Yesus karena dia sendiri ketemu sama Tuhan. Seperti Rasul Paulus yang ditemui sama Tuhan. Demikian juga, banyak juga kalau dengar kesaksian-kesaksian orang bahwa dia ketemu langsung dengan Tuhan. Jadi Tuhan bisa bicara langsung kepada kita. Bagaimana caranya? Hubungan baik itu yang harus kita jalankan dengan Tuhan. Berapa lama engkau saat teduh, berapa lama engkau bersama Tuhan, berapa waktu kau siapkan untuk bertemu, berbincang sama Tuhan. Itu sangat penting. Jadi teman-teman, kita nggak bisa klaim bahwa Kristen itu bukan agama tapi hubungan baik. Kalau kita sendiri tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, mari kita jalin hubungan baik bersama Tuhan, jalin hubungan Dia, panggil namanya, senangkan hatinya, puji Dia, sembah Dia, masuk dalam hadiratnya, maka kau akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Baca firman, baca Alkitab. Demikian teman-teman, saya berdoa siapapun yang mendengar video ini, saya harap bisa dimengerti, biar Roh Kudus mengurapi dan memahami dan dimampukan. Biarlah berkat Tuhan melimpah kepada kita semua, biar kita mengenal Tuhan yang lebih baik. Terpujilah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berkatakan bahwa semua yang mendengar firman ini akan menjadi diurapi dan mengenal Tuhan yang baik. Shalom.